Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Baik anak-anak, dalam kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang submateri taat pada aturan, berkompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Baik anak-anak, yang pertama kita akan membahas pentingnya taat pada aturan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk dan patuh kepada setiap perintah dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita perlu untuk mentaati peraturan yang ada. Seorang muslim wajib meyakini bahwa aturan yang paling tinggi adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada aturan yang di bawahnya yang bertentangan dengan aturan Allah, termasuk aturan-aturan yang dibuat oleh manusia atau pemimpin-pemimpin di antara mereka. Baik anak-anak, pentingnya taat pada Allah dan Rasul. Allah akan menurunkan rahmat-Nya manakala manusia taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Taatnya kita kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang kita ikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mengandung arti siap dan rela, tunduk dan patuh kepada setiap aturan yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Dalil perintah taat pada Allah dan Rasul. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 132 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ati'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun, yang artinya dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Yang kedua, dalil perintah taat pada Allah dan Rasul dal ulil amri atau pemimpin. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. 3 bentuk ketaatan. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, taat kepada ulil amri. Baik anak-anak, mungkin anak-anak ada yang belum tahu apa itu ulil amri. Ibu akan bahas di sini pengertian ulil amri. Secara umum, ulil amri disebut sebagai pemimpin adalah seseorang atau sekelompok yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Menurut para ulama ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Maraghi, dan ahli fikih seperti Al-Mawardi, ulil amri dapat diartikan sebagai umara, ahli ilmu atau ulama, ahli fikih, sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ahli hikmah, pemimpin perang, dan seluruh pemimpin lainnya. Yang kedua, berkompetisi dalam kebaikan. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 48 tentang berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya,
Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya Allah kamu semua kembali. Lalu beritahukannya kamu kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Tolong menolong dalam kebaikan terdapat pada Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong menolong dalam kebaikan terdapat pada Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Yang ketiga, kita akan bahas tentang etos kerja. Apa itu etos kerja? Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Dalam pengertian lain, etos kerja merupakan totalitas kepribadian diri serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan sesuatu yang bermakna, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal atau high perform. Etos kerja didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan untuk memuliakan dirinya, tetapi untuk mendapatkan ilmu dan skill dalam di bidang pekerjaan. Baik anak-anak, demikian pemaparan materi yang dapat Ibu jelaskan tentang submateri taat, berkompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat, kemudian etos kerja. Di sini Ibu dapat simpulkan, agama merupakan pondasi hidup setiap manusia. Tanpa adanya agama, manusia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat muslim. Di Indonesia masing-masing keyakinan mempunyai perlindungan hukum seperti yang tertera pada sila pertama dari Pancasila, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jelas dan tidak diragukan lagi, setiap manusia pasti mempunyai hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Manusia adalah makhluk yang beragama dan bernegara. Agama memberikan nilai-nilai moral yang memberikan pelajaran tentang tanggung jawab individu dan sosial serta memberi petunjuk mencapai kebaikan setelah kematian. Sedangkan negara, manusia mendapat ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan manusia. Baik anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Banyak kesalahan Ibu mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.